Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Masliha Mumtazah Asyarifah. Saya dari Universitas Sunan Gese. Hari ini kita akan membahas tentang keuangan mikro Islam, yaitu sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan mikro dengan nilai-nilai syariah Islam. Mari kita mulai. Pertama, apa itu keuangan mikro secara umum? Keuangan mikro adalah layanan keuangan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau usaha mikro yang tidak dapat ditinjau oleh lembaga keuangan konvensional. Tujuan utamanya adalah memberdayakan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, keuangan mikro Islam adalah bentuk keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan aturan syariah Islam. Yang paling penting, ia melarang bunga atau riba dalam setiap transaksinya. Menurut Al-Quran dan hadis, riba dianggap tidak adil karena menimbulkan penderitaan bagi pihak yang lemah dan merusak hubungan sosial. Selain itu, keuangan mikro Islam juga melarang bisnis yang haram, seperti perdagangan alkohol, judi, atau barang-barang yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lalu, bagaimana keuangan mikro Islam beroperasi tanpa bunga? Yaitu, ia menggunakan beberapa model transaksi syariah yang adil dan saling menguntungkan. Mari kita bahas beberapa model utama. Yang pertama, yaitu mudharabah atau kerjasama modal dan usaha. Dalam model ini, lembaga keuangan Islam atau yang disebut pihak sohibul mal memberikan modal, sedangkan pelaku usaha atau mudharib memberikan tenaga dan keahlian. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pihak yang memberikan modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Yang kedua, musyarakah atau kerjasama. Berbeda dengan mudharabah, dalam musyarakah kedua pihak memberikan modal. Kedua pihak juga berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai proporsi modal masing-masing. Model ini cocok untuk usaha yang membutuhkan modal lebih besar dan partisipasi bersama. Yang ketiga, murabahah atau jual beli dengan harga terjanji. Dalam transaksi ini, lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan pelaku usaha, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, ataupun termasuk keuntungan yang disepakati. Pelaku usaha dapat membayar secara tunai atau cicilan. Model ini sering digunakan untuk pembeli barang modal seperti mesin atau peralatan usaha. Yang keempat, yaitu ijaroh atau sewa menyewa. Lembaga keuangan menyewakan barang seperti kendaraan atau peralatan kepada pelaku usaha untuk jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati. Setelah masa sewa berakhir, pelaku usaha dapat memilih untuk membeli barang tersebut dengan harga yang telah ditentukan atau mengembalikannya. Selain model-model tersebut, ada juga model lain seperti qardul hasan atau pinjaman baik, di mana lembaga memberikan pinjaman tanpa bunga dan pelaku usaha hanya mengembalikan jumlah pinjaman semula. Sering digunakan untuk kebutuhan darurat. Tujuan keuangan mikro Islam tidak hanya sekadar mencari keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, keuangan mikro Islam telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Banyak lembaga yang menyediakan layanan ini, seperti Bank Syariah Rakyat, Baitul Mal wat Tamwil, dan lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi dari masyarakat. Dan adapun manfaat dari keuangan mikro Islam sangatlah banyak. Pertama, ia memberikan akses keuangan kepada mereka yang tidak dapat ditinjau oleh lembaga konvensional. Kedua, transaksinya adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga tidak menimbulkan beban bagi pelaku usaha. Ketiga, ia membantu memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kesimpulannya,
keuangan mikro Islam adalah alternatif yang baik dan adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, ia tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual. Semoga dengan berkembangnya keuangan mikro Islam, kita dapat membantu lebih banyak orang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencapai keberhasilan dalam usaha mereka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.